Pernah denger nggak, dulu tuh ada statement yang menyatakan bahwa kripto itu haram, men. Tapi kenapa kok Bank Dunia lagi gencar-gencarnya untuk koleksi kripto? Katanya kripto nggak ada kepastiannya, terus susah untuk dipercaya. Tapi salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia, BlackRock, sekarang lagi gencar-gencarnya untuk naruh aset mereka sampai miliaran US dollar di aset kripto, men. Saat itu kita dibilangin untuk jangan deket-deket tuh sama kripto karena haram, karena spekulatif, karena ya semua hal negatif lah kayak judi lah. Tapi Amerika Serikat, Jepang, bahkan Uni Eropa Arab itu tuh lagi ngebuat uang digital mereka dengan teknologi berbasis blockchain. Jadi sebenarnya kita tuh takut karena emang sangat-sangat berbahaya atau karena emang kita belum ngerti sama teknologinya, men. Aku nggak bilang ya bahwa kripto itu pasti baik, kripto itu pasti jahat, nggak bilang kayak gitu. Tapi kenapa waktu itu ya, kenapa kita langsung nolak gitu aja padahal kita belum belajar. Dan yang lebih menarik lagi, kenapa perusahaan-perusahaan atau bank-bank dunia yang bergerak di bidang keuangan lah pokoknya, itu tuh udah berlomba-lomba untuk masuk, sedangkan kita di sini masih sibuk dengan halal haram, masih sibuk dengan ijazah palsu, masih sibuk dengan isu artis yang selingkuh atau artis yang hamil duluan. Hari ini aku nggak ngajak kamu untuk beli satu pun koin kripto, men. Bukan juga ngajak kamu untuk jadi trader. Di Indonesia, perdebatan soal kripto terkadang itu nggak dimulai dari sisi teknologi, men, tapi dimulai dari sisi moral. Pernah pada tahun 2021, MUI itu menyatakan bahwa kripto itu haram untuk alat tukar, men. Karena di dalamnya mengandung gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi, dan tidak mengandung unsur syariah sebagai alat tukar. Tapi ada catatan kecilnya, men. Kalau dijadikan komoditas itu boleh, asal jelas dan punya underlying. Masalahnya, banyak orang di Indonesia yang ngebaca itu cuma judulnya doang, bahwa kripto itu haram, titik. Padahal kripto itu luas banget, men. Kripto itu bukan cuma tentang Bitcoin atau Dogecoin yang kalau Elon Musk bikin tweet langsung naik, ketika bikin apa langsung turun. Bukan cuma itu, men. Ada juga stablecoin yang dimana nilainya dipatok sesuai dengan aset asli. Misal USDT atau USDC yang dimana patokan utamanya adalah nilai dolar maupun nilai emas. Ada juga smart contract, men, yang dimana dijadikan alat untuk transparansi dan juga sebagai pedoman untuk keuangan syariah masa depan. Ada juga smart contract yang jadi pondasi untuk transparansi dan kedepannya bisa jadi pondasi keuangan untuk transaksi syariah, men. Tapi aku juga sadar, men, kenapa banyak orang takut tentang isu ini. Karena terkadang yang dikedepankan itu tuh bukan teknologinya, tapi penipuan berkedok kripto, MLM, robot trading, investasi palsu yang ujung-ujungnya dibawa kabur, dan berita-berita yang menyatakan bahwa kripto tuh susah, men, bahasanya ribet, kamu nggak akan ngerti. Dan ketika yang muncul itu kejahatannya, makanya orang nggak salah dong kalau bilang bahwa ini tuh haram, ini tuh penipuan, ini tuh nggak bisa digunakan karena nggak punya landasan apa-apa. Dan ketika berita hanya membicarakan kejahatannya doang atau sisi negatifnya doang, wajar kalau orang-orang akhirnya bilang bahwa ini haram, ini merusak, ini cuma bisa bikin cepet kaya, kayak judi, cepet hancur juga. Padahal kalau kita mau jujur, semua yang ada di bidang teknologi, industri, kalau hal baru pasti awalnya kayak gini kan. Tapi sekarang lihat, semua orang pakai internet. Kita belajar pakai Zoom. Kita transfer uang pakai internet, pakai mobile banking. Bahkan banyak loh yang dakwah lewat YouTube. Jadi pertanyaannya bukan kripto itu halal atau haram, tapi lebih dalam lagi, men. Kita tuh ngerti nggak sih sama apa yang kita tolak? Sementara sebagian masyarakat kita masih berdebat soal kripto itu haram, ternyata lembaga keuangan global sekarang udah masuk ke dunia kripto, men. Bank Dunia yang biasanya konservatif banget dan hati-hati soal resiko, sekarang malah rilis potensi positif dari pembayaran lintas negara menggunakan stablecoin, men.
Bukan cuma mereka, bahkan IMF itu juga bikin kajian lengkap tentang CBDC, Central Bank Digital Currency. Negara-negara berkembang dan juga kaya kayak China, Jepang, Brazil, bahkan Nigeria, mereka lagi ngebuat mata uang digital negara mereka masing-masing, men. Amerika bikin FitNow, terus Jepang lagi uji coba digital yen. Uni Emirat Arab dan juga India sekarang lagi kerjasama untuk nyoba transfer lintas negara berbasis blockchain. Bahkan BlackRock, men, perusahaan investasi terbesar di dunia sekarang lagi masih gencar-gencarnya borong Bitcoin. Untuk apa? Untuk ETF Bitcoin mereka. Apa itu ETF Bitcoin? Udah aku jelasin di videoku sebelumnya. Jadi tonton aja di situ biar kamu ngerti apa sih itu ETF Bitcoin. BlackRock percaya bahwa ini tuh bukan cuma soal cuan, men, tapi tentang keuangan masa depan. Ini tuh kayak dunia lagi sibuk bikin pesawat listrik, tapi kita masih berdebat soal bensin itu haram atau halal. Tapi ini bukan siapa yang paling pinter, siapa yang paling bener ya. Ini tuh soal siapa yang cepet paham dan cepet untuk beradaptasi. Kita seringkali belajar dari belakang, men. Dulu waktu awal internet masuk, banyak yang nolak karena beranggapan bahwa ini bisa ngerusak moral serta ngerusak anak-anak kita. Tapi sekarang pemerintah menggunakan internet untuk semua layanan publiknya. Mulai dari daftar sekolah, mulai dari lapor pajak, mulai dari apapun itu semua menggunakan internet. Hal yang sama berlaku untuk vintage, man. Awal-awal itu banyak banget yang takut, tapi sekarang kita lihat pembayaran. Kita pakai OVO, kita pakai Dana, kita pakai PayPal bahkan, kita pakai QRIS. Semua itu jadi bagian dari hidup kita saat ini. Sekarang giliran kayak kripto dan blockchain mau masuk, lagi-lagi kita sibuk sama penolakan, padahal kita tuh belum paham soal apa itu. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa aja ini tuh jadi solusi untuk masalah kita, men. Dan teknologi ini bisa ngebantu beberapa hal. Bisa inklusi keuangan buat masyarakat tanpa harus ke bank. Transparansi dana bansos, pajak, dan proyek pemerintah. Ruang inovasi untuk anak muda. Bukan cuma jadi pekerja, men, tapi pencipta teknologi. Tapi ya, teknologi secanggih apapun bisa jadi bencana kalau masyarakat maupun negaranya belum siap. Ibaratnya kamu yang nggak bisa nyupir mobil dikasih Ferrari, ya ketika kamu ngendarain cuma jadi kecelakaan dong. Ferrarinya cuma jadi rusak, rongsokan dong. Makanya di Indonesia kita tuh perlu regulasi ini yang adil serta edukasi, men. Edukasi untuk siapa? Edukasi untuk masyarakat. Jadi pemerintah tuh jangan cuman sibuk ngurusin ijazah palsu, jangan cuman sibuk ngurusin MBG, tapi coba dong masukin edukasi tentang blockchain, masukin edukasi tentang AI. Masa iya masyarakat harus nyari sendiri yang dimana itu hampir semua kelasnya berbayar. Sedangkan mayoritas masyarakat di Indonesia itu jauh lebih besar yang nggak mampu untuk beli kelas-kelas itu, men. Dunia udah mulai masuk ke sistem ekonomi digital. Kalau lagi-lagi kita cuma jadi pengamat, ya akhirnya kita cuma bergantung sama sistem dari luar negeri. Kripto itu bukan cuma soal kamu cepet kaya, men. Bukan juga soal kamu tiap malam jadi trader yang mantengin candlestick. Tapi kripto adalah tanda bahwa dunia lagi bertransformasi. Sistem keuangan, identitas digital, kontrak hukum, bahkan kedaulatan negara semua mengarah ke dunia digital. Jadi kalau kita masih sibuk dengan halal haram tanpa kita mau belajar teknologinya, ya lagi-lagi kita ketinggalan sama teknologinya, men. Itu kayak waktu internet pertama kali muncul yang kita berdebatkan, tapi ternyata sekarang semuanya menggunakan internet. Seperti waktu industri digital baru muncul, akhirnya kita cuma jadi pengguna. Aku nggak bilang bahwa semua proyek kripto itu aman, men. Tapi alangkah nggak adilnya kalau kita bilang bahwa kripto itu haram dan berbahaya. Ayo, men, yang harus kita lawan itu tuh penipuan, kebodohan, serta manipulasi, bukan malah teknologinya. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Kamu mau terus takut soal teknologi yang baru atau kamu pengen belajar?
Aku ingetin ya, kamu belajar di sini bukan berarti kamu harus jadi seorang hacker, kamu harus pinter banget soal coding, kamu harus jadi programming IT, enggak. Yang penting kamu tahu itu apa, kamu tahu sistemnya bagaimana bekerja, dan kamu bisa cari peluang dari yang kamu ketahui. Buat kamu yang ngerasa videoku ini ngebantu kamu, kamu jangan ragu-ragu untuk share video ini ke teman-teman kamu, ke saudara-saudara kamu, ke orang tua kamu, ke grupmu, dan lain sebagainya. Dan aku minta tolong bantuan dari kamu untuk ngembangin channelku ini. Caranya gimana? Gampang banget. Gak perlu waktu lebih dari 5 detik, tinggal kamu pencet subscribe dan like, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena setiap diskusi kita bisa jadi nanti akan berpanjang dan jadi diskusi yang jauh lebih besar. Dan see you.